Hai guys, welcome back to my channel. Thank you sebab kamu sudah klik video ini. Guys, sebelum kita mulai, saya mau tunjuk sama kamu, sama belagak dulu sedikit. Ini ialah baju hati tajaan daripada Herman Mervin Studio and Entertainment dan dia punya wife yang very the beautiful. Sis Irina Arms. Ini mereka punya channel, okay? Channel suami dan channel istrinya. Dan juga jangan lupa untuk menyokong mereka di Facebook page mereka yaitu Red Labuk Red FM. Oke, hari ini kita akan bercakap tentang isu-isu viral yang sedang terjadi di Malaysia. First, kita pergi kepada dos ketiga ataupun dos booster. Oke, pasti ramai orang yang terkejut dengan kita punya berita terbaru ini, yaitu berita tentang pemberian vaksin dos ketiga. Oh my god, 2 saja dos pun kita sudah pening, apalagi kalau ada dos booster, dos 3. Imagine how chaos it will be. Contoh-contoh bagi penyakit komorbiditi ialah kanser, sakit jantung, buah pinggang, diabetes, hipertensi ataupun tinggi darah, masalah melibatkan autoimun, dan juga penyakit yang melibatkan hati ataupun fungsi hati. So, banyak lagi sebenarnya penyakit komorbiditi, tapi booster ini ataupun dos ketiga ini memberi satu macam penggalak bagi kita punya vaksin yang kedua dan pertama itu di dalam tubuh seseorang yang ada masalah-masalah komorbiditi ini. Suntikan dos ketiga tersebut akan diberikan terdahulu kepada golongan-golongan warga emas dan juga golongan-golongan komorbiditi. Selain daripada itu, golongan OKU yang mempunyai masalah-masalah berat juga akan diberikan dos ini terlebih dahulu. Dos ini lebih dikenali sebagai booster. Jadi bila cakap dia dos ketiga macam seram kan, tapi agak ringan sedikit seram dia kalau kita panggil dia sebagai booster. Kalau pendapat saya sendiri, saya oke saja untuk menerima booster, but then it's all up to us untuk menerimanya atau tidak. Kalau kamu tidak menerima, saya pun tidak tahu macam mana. Kita tunggu saja dan lihat macam mana perkembangan bagi kita punya negara kalau kita menolak ataupun kita menerima macam mana. Sama ada kita dapat menolak atau tidak. Tapi kalau saya sendiri, kalau dia bilang tidak wajib, mungkin saya tidak akan ambil. Atas alasan tertentu lah, nanti saya kasih tahu kamu. Oke, next kita pergi kepada isu yang sedang viral sekarang ialah isu Bella ditangkap. Mesti kamu terkejutkan, siapa pula Bella nih? Bella merupakan nama panggilan baru Nur Sajat Kamaruzaman. Nur Sajat, dia tukar nama dia tiba-tiba masa dia di Thailand, guys. Dan dia menggunakan nama panggilan Bella. Dan dia berkeliaran di Thailand dengan bebasnya menggunakan kad UNHCR, yaitu kad pelarian antarabangsa. Muhammad Sajat Kamaruzaman berusia 36 tahun ditahan di sebuah kondominium mewah di Bangkok pada 8 September lalu. Tapi pada 9 September dia telah dibebaskan kembali oleh polis atas ikat jamin daripada warga lokal. Maksudnya dia ada kawan di Bangkok lah. Semasa dia ditahan di kondominium mewah itu, dia bersama beberapa lagi rakan dia yang juga macam dia lah, lelaki yang berperwatakan seperti wanita. So macam mana si Sajat nih sebenarnya melarikan diri dari Malaysia dan tiba-tiba pup sana di Bangkok. Hari itu kita dapat tahu bahwa dia berada di Dangga Bay Johor sebab dari video TikTok dia kan. Tapi ended up rupa-rupanya dia di Bangkok. Masih kita semua mind blowing. 7 bulan dia lari daripada polis, rupa-rupanya dia di Bangkok. Oke, persoalan bagaimana dia lari dari Malaysia ke Bangkok itu ialah dia dari KL, dia naik kereta melalui Lebuh Raya Plus pergi ke Perlis dengan berpakaian berpurda, bernikab, maksudnya tutup habis, mata saja kena nampak untuk mengelakkan dia kena tangkap lah. Oke, sampai di Perlis, dia bersama dia punya pengiring, seorang lelaki.
Mereka menaiki gerabak kereta api barang-barang. Kamu tahu maksud gerabak kereta api barang-barang kan? Maksudnya memang tempat itu khas untuk barang-barang saja, bukan khas untuk manusia. So, dia naik gerabak itu sampai di Padang Besar Thailand. Di Padang Besar Thailand, berjalanlah dia sama lelaki yang tadi yang escort dia dari Perlis sampai Thailand itu, berjalan sampai ke Hat Yai. Sampai di Hat Yai, si Sajat ini naik sebuah kereta, berganti sudah pengiring dia. Pengiring tadi sudah menyerahkan Sajat kepada pengiring yang baru. Mereka menaiki kereta dari Hat Yai ke Bangkok. Dan di Bangkok itulah si Sajat menyewa sebuah kondominium mewah di tengah-tengah metropolitan Bangkok. Wow, very deh Sajat. Sampai di Bangkok, dapat kawan ramai. Kemudian dia boleh menyewa kondo. Kemudian dia kena tangkap. Lepas itu bebas lagi. Macam macam mana mau cakap apa? Macam senang pula dia kan boleh lari. Padahal dia bukan seorang pengganas tau yang biasa melarikan diri ataupun perisik intelijen yang lari terus susah mau dicari. Polis pada hari ini sedang menyelesaikan dokumentasi untuk membawa balik Nur Sajat dari Thailand pergi ke Malaysia untuk diekstradisi lah, ambil dari sana pergi di sini. Sebab orang tidak boleh hukum si Sajat di Thailand. Jadi kita boleh bawa Sajat masuk ke negara kita dan dibicarakan secara undang-undang dan hukum di Malaysia. Jadi kalau kamu tertanya-tanya apa sebenarnya kesalahan si Sajat, saya dapat dua. Satu, tidak hadir ke dalam perbicaraan dia di mahkamah. Sajat tidak datang untuk perbicaraan. Yang keduanya, si Sajat berpakaian sebagai seorang perempuan di sebuah negara Malaysia yang merupakan negara agama resminya ialah Islam. Jadi itu merupakan satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Which is, saya yakin semua agama melarang kita untuk berperwatakan sebagai seorang jantina yang berbeza dengan jantina lahiriah kita. Saya tidak mengatakan bahwa saya mengecam dia sebab dia transgender, tidak. Saya di sini mengatakan bahwa ini yang terjadi. So, it's up to you guys. Apa kamu punya pendapat tentang isu Nur Sajat ini? Kamu komen di bawah. Oke, kita pergi kepada last topik kita, yaitu sedang hangat di Malaysia, keadaan banjir dan tanah runtuh di mana-mana. Kita mendoakan semua mangsa selamat, dipermudahkan urusan, dan juga untuk kita punya kerajaan harap memberikan bantuan yang selayaknya dan sebaiknya untuk semua mangsa banjir dan juga mangsa-mangsa kejadian tanah runtuh di negara kita yang sedang berlaku di mana-mana di Malaysia ini. Hujan pun ada di mana-mana. So, you guys tetap berhati-hati dimanapun kamu berada, dimanapun rumah kamu. Pastikan kalau hujan kuat dan lebat, macam berhari-hari sudah, kamu tengoklah keadaan sekeliling kamu macam mana. Dan selamatkan diri sekiranya keadaan sepertinya berbahaya. Apapun guys, itu saja kita punya topik untuk hari ini. Harap kamu sentiasa sehat selalu dan stay safe, stay healthy, tetap semangat melalui hari-hari yang mendatang. Oke guys, itu saja untuk kali ini. Thank you guys for watching. Bye.